bersama kami PT Tekno Mesin Indonesia. Nah, apa kabar sahabat metal? Ya, hari ini kami ada pekerjaan untuk ini menganalisa masalah ya. Jadi menganalisa masalah yang terjadi pada mesin bending alias mesin tekuk Baikal APHS 41440. Ini mesin CNC press brake alias mesin CNC bending. Jadi masalah yang terjadi adalah monitornya tidak menyala ya, untuk kontrolnya tidak menyala. Dan ini mesin yang lama. Ini ada dua di sini yang terlihat, ini ada dua ya, dua buah mesin CNC bending tandem. Tapi yang dua mesin ini yang satu lama, yang satu baru, jadi tidak barengan gitu ya. Jadi dulu yang punya itu belinya satu dulu, baru kemudian menyusul satu lagi, lalu ditandemkan, jadi seperti itu. Nah, ini yang lama ada masalah untuk monitornya itu tidak menyala. Sekarang sedang diperiksa apakah sebenarnya yang terjadi, masalahnya di mana untuk tidak menyala. Ya, analisanya sih antara CPU-nya yang mati atau LCD-nya saja yang mati, ya, seperti itu gitu, guys. Nah, cara langkahnya yang kami lakukan adalah nanti untuk monitornya itu kita pakai monitor eksternal ya, monitor biasa. Pakai monitor biasa, nanti dipakai port VGA-nya, pakai kabel VGA disambungkan, kemudian disambungkan ke monitornya itu ya, monitor eksternalnya, monitor biasa. Apakah berfungsi atau masih nyala atau tidak? Kalau tidak menyala juga, berarti kemungkinan memang CPU-nya mati. CPU-nya mati seperti itu. CPU yang mati. Sekarang dibongkar ini kontrolnya. Jadi kontrolnya ini pakainya Dilem DA64T. Dilem ini Holland ya tuh. Kontrolnya dari Dilem Holland. Sudah sangat terkenal ya untuk Dilem. Dilem itu terkenal untuk kontrol CNC, mesin-mesin CNC. Bikinan Holland, made in Holland, tuh made in Netherlands, seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk kontrol ini mati itu ya termasuk agak jarang ya. Kalau tidak karena faktor eksternal, umpamanya arusnya yang tidak stabil, kelistrikan yang tidak stabil, ada petir atau apa itu, biasanya ya biasa saja, normal saja. Untuk pemakaian normal itu kemungkinan mati CPU itu ya sangat kecil ya, dan jarang, kecuali kalau monitor itu biasanya ya, namanya barang elektronik biasanya ada kalanya cepat mati, tapi itu biasanya dikarenakan faktor eksternal, seperti itu guys. Dan ini sedang dibongkar, nanti dibuka itu covernya, nanti di dalam ada kelihatan, nanti ada, nah itu nanti pakai kabel VGA disambungin ke monitor eksternal itu, monitor biasa. Yap, seperti itu guys.
Nah, itu teknisi kami, Pak Heri dan Pak Ngatijo yang sedang bekerja menjalankan tugas. Ya itu di port VGA dari CPU kontrolnya ya, kontrol CPU kontrol mesinnya ini nanti nyambung ke pakai monitor biasa. Ini nanti apakah eh, masih bisa memberi perintah, ada perintah di monitornya itu ya. Kalau tidak itu berarti memang CPU-nya mati. Kemarin sudah sempat diperiksa. Jadi sempat diperiksa memang tidak ada tanda-tanda di CPU-nya. Untuk power supply masih nyala, tapi tidak untuk ke CPU-nya. CPU-nya tidak berjalan, tidak berjalan ya, tidak hidup itu. Dan untuk langkah-langkah ini itu kami berdiskusi langsung ya dengan prinsipalnya, dengan Baikal di Turki. Jadi karena kami sebagai distributor resminya dari Baikal, jadi harus sesuai dengan standarnya, dengan standar manufaktur ya. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, perbaikannya itu harus sesuai standar dari manufaktur. Seperti itu guys. Jadi dari manufaktur harus sesuai standar, baru nanti ketika umpamanya monitornya mati atau CPU-nya mati, itu kita pun memperbaikinya harus sesuai standar dari manufaktur. Hubungannya adalah kepada garansi dari mesin. Ketika kami tidak memperbaikannya, itu tidak sesuai dengan standar dari manufaktur, maka garansinya itu akan hangus ya. Nah, garansi akan tidak berlaku. Jadi seperti itu. Jadi harus sesuai dari standar manufaktur dari mesin ini, yaitu Baikal dari Turki. Seperti itu guys. Itu kalau mesinnya masih dalam masa garansi. Ketika mesin sudah di luar garansi, itu untuk perbaikan ya bisa aja kita pun memberi alternatif ya. Alternatif untuk perbaikan. Jadi tidak semata-mata umpamanya rusak ini ganti, rusak itu ganti, rusak ini ganti. Itu ya masih bisa kita semuanya bisa diakal-akali. Sebagai orang Indonesia yang kreatif itu ya, biasanya ada 1000 akal gitu. Bagaimana mesin itu tetap bekerja, bisa beroperasi, bekerja. Seperti itu guys. Gimana mas? Oh baru. Jadi udah terpasang. Nah, sudah terpasang. Nanti dinyalain mesinnya. Udah nyala itu dari sini tadi udah. Tadi udah ada tanda-tanda. Nah. Jadi untuk prosesnya itu ya, untuk perbaikan kayak gini nanti bagaimana ininya tetap prosesnya itu ada dokumentasinya, nanti langsung discuss, langsung konsul dengan Turki seperti itu.
Ya setelah disambungkan, dites dan memang tidak ada reaksi dari CPU. Tidak ada reaksi, tidak ada reaksi ya dari sini nih. Nih kita lihat ya. Tidak ada reaksi, tidak ada reaksi dari CPU. Jadi kemungkinan besar memang, bukan kemungkinan, sudah dipastikan itu CPU-nya mati. Ini CPU-nya mati. CPU-nya mati ya. Ya kemungkinan motherboard atau prosesornya itu mati, guys. Komputernya mati, guys. Jadi gitu. Jadi intinya itu, nanti itu dicopot. Itu copot dicopot. Jadi ya copot ini, nanti ambil ininya ini. Copot CPU-nya aja itu kan. Jadi dilepas CPU-nya, oke. Seperti itu, guys. Itu kita lihat ya. Nanti buka, copot CPU-nya. Minta dikirim dari Turki. Atau sini ada sini ya kali ya. Sini. Hah? Di lokal ada sebenarnya. Cuma nggak tahu untuk apa perintah parameternya apakah sama atau tuh. Yang jelas gitu, kalau rekomendasi dari manufaktur pasti harus minta dari Turki ya, CPU-nya, karena walaupun sama-sama dilem, sama-sama jenisnya sama, cuma ada parameter ada yang sudah disesuaikan dengan mesin ini gitu. Jadi sudah integrasi seperti itu, sudah integrasi, ada kode-kodenya gitu ya. Ya itulah seperti itu. Biasa memang namanya elektronik, walaupun sama, ini universal istilahnya, ininya universal, dilem itu ya, dilem. Cuma biasanya ada yes, ada kode-kode khususnya yang ada integrasi khusus dengan mesin itu. Seperti itu, guys. Itu. Kipasnya nyala ya? Oh iya, kipasnya nyala, guys. Kipasnya nyala. Jadi ini ya CPU-nya ya. Ini CPU-nya. Itu monitor. Jadi ke monitor nyala ya. Ke monitor ada. Kemungkinan nggak tahu informasi apa, monitor inputannya kan dari sini. Ini untuk monitor. Cuman kan sama ini touch screen-nya nggak karena ininya problem, jadi ini nggak ada reaksinya. Yes, seperti itu ya, sudah. Oke. Ini diambil ya. Part ininya udah ya. Ini ininya. Memorinya. Oh, memorinya. Oke. Oh, ya harus itu, harus di ini ya, kode-kode ini harus dilaporkan ya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini dulu. Jadi udah memang dipastikan itunya, kontrolnya mati, CPU dari kontrol mesin CNC, press brake, CNC press brake. Jadi kontrolnya ini dilem, mereknya dilem. Jadi kalau mesinnya itu adalah Baikal. Jadi untuk kontrol itu pakai vendor. Jadi biasanya untuk mesin-mesin CNC itu ya ada dilem, ada ESA, ada S-Tune, ada Ciblek,
Ya, itu merek-merek dari kontrol ya, CNC kontrol. Nah, ini pakainya dilem gitu. Jadi dari dilem dan mati. Ini kontrolnya mati. Ya, itu yang sudah saya jelaskan tadi, kemungkinan mati itu ya karena biasanya kebanyakan adalah dari faktor eksternal, bukan dari memang elektroniknya yang bermasalah atau apa gitu. Kita mungkin ada arus-arus yang tidak, arus listriknya yang tidak stabil atau gangguan cuaca seperti petir semacam itu sangat mempengaruhi ya. Apalagi umpamanya tidak, ketika sudah musim hujan kayak gini, operator tidak mematikan MCB kalau sudah selesai kerja, itu cuma dimatiin power ininya di panelnya itu aja ya. Itu sudah beberapa kasus seperti itu ya, sudah ada beberapa kasus seperti itu gitu, sudah karena itu gitu, matinya karena itu. Bahkan ada yang sampai error, itunya sistem mesinnya error, itu sudah ada yang gara-gara petir, gara-gara kena petir itu guys, karena induksi petir. Jadi seperti itu ya, buat mungkin para pemilik yang operator atau pemilik mesin-mesin seperti ini ya, itu ya untuk kondisi sekarang ini yang mungkin musim penghujan banyak petir. Nah, itu untuk kelistrikan harus diperhatikan ya, apalagi ada banyak mesin-mesin CNC. Nah, itu sebisa mungkin listriknya kalau selesai operasional itu dimatikan semua, MCB-nya diturunkan. Nah, atau itu ya, terminalnya pokoknya dimatikan ya, supaya ketika ada terjadi petir itu mesinnya tidak error, tidak ada terjadi error pada kelistrikannya. Kecuali mesin-mesin manual, mesin yang nggak pakai kontrol seperti ini itu nggak masalah. Kalau mesin CNC udah sangat rawan seperti itu. Nah, ya udah, kita sambil tur lihat gitu seperti apa mesin bending. Nah, ini kebetulan lagi ada yang mau bending. Jadi ini mesin 4 meter, panjangnya 4 meter, panjangnya 4 meter. Buat nekuk gitu ya, senteng banget ya. 400 ton 4 meter. Oh, buat cuma menekuk sidik, mau nekuk dikit aja. Ya, kita lihat hasil tekukannya kayak. Nah, ya. Sebenarnya kalau ini namanya manual, tetap ya operasionalnya manual. Ketika kalau CNC itu kita hitung ininya, yang mau di sudut ini ditentukan berapa, itu dimasukin ke parameter di kontrolnya ini dimatiin kan, jadi operasionalnya dia cuma manual. Jadi kalau CNC itu tinggal kita masukin double plat ya, terus V dice nya ini berapa, yang dipakai berapa, sudut ininya berapa, terus jarak ininya berapa, itu dimasukin ke kontrolnya di parameternya ya gitu. Nanti
dia langkah naik turunnya itu akan sudah sendiri otomatis gitu. Jadi tinggal operator itu tinggal nginjek pedalnya aja. Nginjek pedalnya aja dia akan turun seberapa jauh itu sudah otomatis gitu. Jadi dan tekukannya ini akan sama terus, sudutnya ini akan sama terus. Itu kalau CNC, itu kalau cara kerja CNC. Kalau ini kan manual, jadi kira-kira sama ya gitu. Itu kok udah keahlian operator ya. Kalau operator kadang kan mau masukkan angka-angka itu kelamaan, udah langsung eksekusi seperti itu. Oke, kembali lagi ke sini ya itu. Kami rasa cukup sampai di sini saja ya, sudah ketahuan, sudah dipastikan memang bahwa CPU-nya yang mati. Nah, itu nanti akan dicopot, kami bawa untuk diganti ya, untuk diganti. Ya, kalau versi standar dari manufaktur itu harus diganti. Jadi memang harus diganti. Kalau sebenarnya ya kalau alternatifnya bisa di repair mungkin di apanya yang rusak, apanya yang bisa diganti, itu ya bisa saja. Tapi kalau standarnya dari manufaktur adalah diganti, karena nanti dari Baikal itu sudah dipakai menggunakan integrasi, sudah terintegrasi sistem yang terintegrasi dengan mesin CNC press brake ini. Seperti itu dulu. Sampai jumpa lagi bersama kami PT Teknomesin Indonesia. Tonton terus video-video kami untuk video vlog mungkin seperti ini ya, akan mengenai mesin-mesin industri, dan untuk video-video produk nanti akan ada sendiri gitu. Seperti itu. Sampai jumpa. Salam metal.